Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mudah-mudahan saya doakan yang menjawab salam saya tahun depan berangkat haji. Terus daftar urung Pak? Lah kenamian amin. Bapak-bapak yang sebelah kiri, saya doakan yang menjawab salam saya insyaallah dimasukkan ke surganya Allah. Ibu-ibu yang menjawab salam saya insyaallah saya doakan mudah-mudahan yang punya utang-utangnya lunas kalau dibayar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa huwa bima'na wallahu alam bimuradi. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam man a'zama li maulidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati para alimil ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ihsan, juga kepada Bapak Lurah yang mewakili Bapak Kaling, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah maulid anallahu wa iyyakum ajmain wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dalam sehat wal afiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sehat itulah malam ini Allah kumpulkan di majlis yang mulia ini dalam rangka bersama-sama kita tadabbur, bersama-sama kita tafakur, bersama-sama kita mengingat sejarah yang terjadi di dalam agama kita, di mana lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan insyaallah apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat jamaah Masjid Al-Ihsan, sekecil apapun yang dikeluarkan guna kepentingan maulid ini, baik itu materi, baik itu material, tenaga, pikiran, semua dicurahkan ke tempat ini semata-mata adalah ta'ziman wa takriman. Yakin Bapak Ibu dan Saudara ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat jangan pelit. Lamun pelit mau ora duit, Pak. Harap muludan bagi pelit kita mah. Saya tanya sama si Mat, maulid mah biasa nage anak kembang telur. Biasanya mah Bang, anak berkat. Ki anak berkat ora Bah? Hah? Bah, anak berkat ora? Sabtu. Waduh. Barang kita mau udah izin Pak, kamu kemana, mau ngisi pengajian di mana? Di Masjid Al-Ihsan. Acara apa? Maulid. Oh ya sudah, kalau begitu anak-anak jamaah suruh kumpul di majelis. Pasti bawa berkat katanya. Lah ini hari Sabtu katanya. Waduh, mana nih Bahnya? Namun demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bukan semata-mata berkat, tujuan kita bukan semata-mata kita bawa pulang berkat dari sini, tapi insya Allah membawa pelajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena dengan kita mengingat sejarah ini Bapak dan Saudara, insya Allah ini adalah bagian daripada mahabbahnya kita kepada Allah dan Rasulnya, bagian daripada kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada baginda kita Muhammadin. Insya Allah syafaatnya akan menyertai kita ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, enggak panjang enggak lebar yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan acara Maulid. Karena sesuai dengan ongkos bah. Kalau naik Grab Teluk Tanjung Karang itu sudah kelihatan. Nah, ceramah juga kalau sampai 2 jam kelenger bah, kelenger kalau nggak sesuai. Wis dilem rapet maning. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau kita sekarang mulai jam 9, insya Allah saya akan berhenti setengah 1 insya Allah. Siap? Siap apa? Beneran siap? Enak be kita sing ora siap mah. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang peringatan PHBI yang ada di dalam Islam khususnya, hampir setiap tahun Pak datang bulan Rabiul Awal atau yang lebih kita kenal adalah Maulid. Rame-rame Islam mengadakan Maulid Pak. Bahkan saya Bapak dan Saudara dari tanggal 1 bah ngisi acara Maulid sampai malam ini. Bahkan kemarin malam saya di Tanjung Putus Pulau sana Pak. Paginya langsung saya Padang Cermin, lohor di Pasar Ambon, Teluk Betung, malam saya ke sini. Besok masih ada, alhamdulillah cair be pokok nama. Mungkin lagi alhamdulillah Bu, 2 laki ustad Bu. Cair pokoknya Pak. Bener. Saya Pak kalau bulan Maulid berani ngadu gaji sama Pak Kaling. Bener. Hadirin rahimakumullah, ketika datang bulan Rabiul Awal Maulid, rame-rame Islam mengadakan peringatan. Begitu datang nanti Isra Mi'raj juga kita peringati. Begitu datang nanti bulan Ramadan nuzulul Quran, selesai nuzulul Quran datang lagi Muharram. Apa tujuan semua ini? Maulid dirame-rame, Isra Mi'raj dirame-rame, nuzulul Quran dirame-rame, Muharram juga dirame-rame. Tujuannya tidak ada lain adalah menunjukkan bukti kita bahwa kita ini umat Nabi Muhammad yang cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kelak bersama dengan beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cuman masalahnya lur nggak jaminan. Apakah kita mengadakan Maulid ini kita sudah dimasukkan orang-orang yang cinta kepada Nabi? Ini kalau saya mau tanya Pak Mas satu-satu, apakah dengan kita Maulid ini Allah catat kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi? Oi, jawab ya. Apakah kita dimasukkan orang-orang yang cinta kepada Nabi dengan mengadakan Maulid ini? Ragu berarti. Yang belah sini? Jadi aku yakin ini. Ibu-ibu, insya Allah. Apa maning ikum? Belum tentu Bapak dan Saudara. Kenapa kita katakan belum tentu? Ketika datang bulan Rabiul Awal, Maulid dirame-rame dengan berbagai macam cara. Selesai Maulid, selesai acara, sholat subuh cuman imam doang. Betul?
Itu di Teluk Pak, di Teluk. Karena orang jauh beda, parah. Iya, masjid mah gede ku, tapi isinya meteng bating, bocah melulu. Tapi insya Allah bocah-bocah inilah generasi kita Pak. Tapi kita berharap Bapak dan Saudara, duduknya kita di sini ada lantunan ayat Al-Quran, ada hadarah kepada Nabi, para malaikat, para syuhada. Apa maning lamun ana marhaba segala macam Bapak. Lamun ana marhaba kembang endog, ketika marhaba itu berkumandang, marhaba ya nural aini, ruh Nabi Muhammad masuk di pintu masjid Pak. Set muter terus dia keliling nyari mana nih orang yang bakal gua kasih syafaat, kata baginda Nabi. Ketika marhaba tuh muter sampai 3 kali nggak ketemu, berhenti persis di depan ustadznya. Ini yang bakal dapat syafaatnya, ustadznya doang, yang lain nol KB. Iya, ustadz doang lagi bah, sing lain membuh, ora jelas. Maka niatkan dulu Bapak dan Saudara, duduknya kita di sini ini ibadah. Duduknya saja ibadah Pak. Barang siapa yang duduk di majelis taklim, dia tidak membaca, tidak menulis, cuman ngedengerin sambil ngantuk, ngelonjorin kaki, pahalanya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Bayangin, pernah orang kita Pak sholat 1000 rakaat? Yo coba, pernah orang 1000 rakaat? Pugu terawih bagi kita dijagain Karolin Mas. Bengen sing 2 tahun yang lalu. Covid itu si Covid Pak. Kurang ngajar Covid itu Pak, bener Pak. 2 tahun kita pada obok-obok. Ustadz semuanya paeh jobna eueuh. Leungit kabeh jobna Pak. Gantung sorban. Enggak ada yang ngundang Pak. Salat tarawih dikunci pintu masjid. Naudzubillah min dzalik. Tapi Allah tidak tidur, Allah tidak buta matanya Pak. 2 tahun selesai itu semua, alhamdulillah semuanya sudah bergerak lagi Pak. Disinilah momen Maulid. Apa kata baginda Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Di mana saat itu Bapak dan Saudara, sebelum Nabi lahir, kota Mekah dalam keadaan krisis multidimensi. Krisis akhlak, krisis ekonomi, krisis sosial. Sebelum Nabi Muhammad itu lahir, ibu dan saudara, yang kaya makin kaya, yang miskin makin tambah melarat. Ibu-ibu pada saat itu tidak ada harganya Bu, nggak ada harganya pada saat itu, murah. Apa maning lamun sering mekar mah? Ada di sini mekar Bu? Ada? Ada nggak? Ngaku lo? Ada? Kelihatan kalau yang sarajin ke mekar mah Bu, duduknya juga nggak pernah anteng. Itu di Teluk, ibu-ibu di Teluk. Kalau di sini mah insya Allah tukangnya semua. Saat itu Bapak dan Saudara, kota Mekah dalam suatu kehancuran. Bahkan jangankan tantanan ke pemerintahan pada saat itu, tumbuh-tumbuhan pun tidak jadi. Tandes kering kerontang pada saat itu. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir, luar biasa. Kurma yang tadinya kering kerontang langsung jadi, langsung tumbuh, berbuah, langsung matang. Ibu-ibu pada saat itu, kaum wanita diangkat derajatnya oleh Rasulullah. Sampai sekarang jadilah emansipasi wanita. Tidak sedikit ada seorang wanita jadi pemimpin dunia.
Tidak sedikit seorang wanita jadi pemimpin kepala daerah. Ini berkat perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereformasi semua dari segi arah yang mana saja. Apa tujuannya? Adalah memperbaiki kehidupan manusia. Maka bersyukur tentunya Pak kita kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma ngaku-ngaku doang, saya umat Nabi, saya adalah ahli sunnah wal jamaah, saya adalah ingin mendapatkan surganya Allah. Tapi ketika diperintahkan ibadah melalui panggilan sholat, seolah-olah kita tidak pernah mendengar, seolah-olah kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah panggilan sholat. Yang pada akhirnya apa yang terjadi adalah Allah menutup pintu hati kita. Wa idza qulubuna gul. Manusia Bapak dan Saudara, kalau hatinya sudah tertutup, meskipun sosialnya bagus, silaturahimnya bagus, tiap tahun dia berangkat haji, kalau hatinya sudah tertutup, sulit untuk dapat hidayah. Maka mudah-mudahan nih melalui malam ini, melalui kita peringatan Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah nih duduknya kita di sini akan jadi saksi nanti di yaumil kiamah. Duduknya kita Pak di sini insya Allah jadi saksi nanti di yaumil kiamah. Dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang betul-betul mengikuti kepada ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ibu, ada yang tahu lahirnya Nabi Muhammad hari apa? Tahun? Hah? Kalau ada yang tahu maju ke sini, saya kasih duit. Yuk. Tapi jangan yang nenek-nenek. Ya milih lah, Bang. Kalau nenek-nenek mau saiki mah ibu-ibu saiki mah aneh ge, Pak. Aneh ibu-ibu saiki mah wis nini-nini ke senam segala macam. Iya mah senam make legging ku ngetat ku. Jubur ge wis ora bentuknya ora pantes. Ngikut senam nenek-nenek. Tuh dua, ting bating jadi kita. Bukan nenek gaul, kurang gawean. Nenek gaul. Ujung-ujungnya saking gaulnya kelenger di jalan, sing nolongin, Bu. Ya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin tahun gajah, Nabi kita dilahirkan melalui perut ibundanya Siti Pak, Bu, Nabi Muhammad itu lahirnya melalui lubang atau enggak? Hah? Pak, Nabi Muhammad lahirnya melalui rahim atau bukan? Hah? Ting bating. Weruh jere. Nah, di sini Bapak dan Saudara, kita ini tiap tahun Maulid, tiap tahun kita rayain Maulid, tapi nggak paham Maulid itu apa. Kita mah yang penting ngeriung balik uli besek beres. Iku gelabunana lebarang Allah. Nabi Muhammad itu Bapak dan Saudara dikandung oleh ibundanya Siti Aminah. Bu, Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad tidak merasakan sakit sama sekali. 9 bulan 10 hari Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, tidak merasakan ketika dia hamil. Itu hebatnya Siti Aminah. Beda dengan Aminah Kota Baru. Anora ndi wonge aja nyumput ge, Bu, nyumput sirama. Aminah, Ibu Siti Aminah. Kemudian sampai pada waktunya itu Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad lahir tidak melalui lubang rahim, Ibu. Nabi Muhammad Pak lahir tidak melalui rahim ibunda Siti Aminah. Tapi Nabi Muhammad lahir di pinggir pusar sini, Pak. Di sini, Bu. Makanya ibu-ibu kalau sholat kan agak miring sedikit.
Nah, kalau ibu-ibu begini, kalau sholat. Tapi nantilah, kalau memang ada waktu saya praktekkan sholat. Insya Allah. Jam 9. Saya paling rada-rada gimana gitu Pak, kalau diundang acara-acara maulid pakai AC. Udah nyiksa itu Pak. Ya nggak ngerokok nggak ngopi. Paling waduh mau protes gimana? Enggak protes, udahlah begini kenyataannya. Untung tadi dibawa sama si Mamat ngopi dulu di rumahnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat si Rahmah, berkat mah. Hadirin rahimakumullah, di sini lahir Nabi Muhammad di pinggir kiri Al-Qusar Siti Aminah. Brol Nabi Muhammad, setetes darah pun yang ikut di kulit Nabi Muhammad Allah Pak. Bersih, putih, mulus, bahkan tali ari-arinya sudah tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad sudah dalam keadaan hitam. Sujud Nabi Muhammad, ketika sujud bangun, apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad, bayi yang masih merah, keluar kalimat lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba. Itu yang keluar. Coba kalau Muhammad Kota Baru lamun lahir kokojotan mah iya. Iya kan? Itu Nabi Muhammad satu keistimewaannya Pak. Ini kalau dibuka sejarah maulid Bapak dan Saudara, nggak bakal beres sampai jam 4 subuh. Nggak beres Pak. Maka kalau ceramah di Banten sana Pak, mulai Ba'da Isya yang ceramah 4 orang, qorinya 4 orang, jemaah bukan hilang, malah tambah rame. Itu kalau di Banten Pak. Di Kota Baru ngakune doang wong Banten ge. Berkat mawa. Pokoknya mabah balik kudu berkat deh ya mabah, bener Mbak ya. Itu bawa mobil Pak, bawa mobil kalau kosong itu ngegibag begini nih, nggak seimbang. Tapi kalau penuh antep, wayah baik kubah dipikiriku. Ya apa tak sing dimuati mah. Hadirin rahimakumullah, begitu Nabi Muhammad sudah lahir, luar biasa. Disinilah keistimewaan, keajaiban yang memang illa biiznillah, semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah izin Allah. Tanpa ada izin Allah, kita tidak bisa sampai saat ini. Sama dengan baginda Nabi, meskipun Nabi ini adalah seorang manusia super power, manusia best is the best, beliau juga bisa ngantuk, beliau juga bisa lapar, beliau juga adalah seorang ayah dari suaminya, juga dari anak-anaknya, seorang suami daripada istri-istrinya. Sama Pak, Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Sama, dia juga bisa sakit, dia juga bisa ngantuk. Hebatnya Nabi Muhammad dibebaskan dari sifat maksum oleh Allah. Jaminannya sorga Pak. Jaminannya sorga. Kita la ilaha illallah, ngakunya umat Nabi, tapi banyak sekali kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Terutama adalah urusan sholat. Maka penting, ini penting Pak. Memperingati maulid ini bukan hanya sekedar peringatan, bukan hanya sekedar kita memperingatinya saja Pak, tapi ambil contoh tauladan. Kalau mengambil tema di sini Pak, meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Ini kalau mengambil tema yang ini, yuk kita menteladani akhlak Rasulullah. Luar biasa Pak, akhlak Nabi itu ya Allah ya Rasulullah Pak. Masya Allah, jangankan kepada manusia, kepada binatang saja itu Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa Pak. Suatu saat Nabi pernah berangkat daripada dakwah, kemudian dia berhenti di salah satu tempat sedang istirahat Pak. Kemudian di kejauhan ada rombongan yang membawa tanduk mayit.
Kemudian begitu sampai dekat-dekat, Nabi Muhammad serta merta dia berdiri. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda berdiri? Kan sudah tahu itu adalah mayit orang kafir. Kenapa Anda berdiri?" Jawab Rasulullah tersenyum, "Wahai para sahabatku, meskipun dia adalah orang kafir, tapi tetap dia adalah makhluknya makhluk manusia, makhluknya Allah." Artinya saling menghargai, coy. Artinya saling menghormati. Jangan mentang-mentang hidup ini, jangan sombong. Ini kadang-kadang kita Masya Allah baru jadi ketua ibu-ibu pengajian bagi sombong kita, mama. Benar? Di sini apa di Teluk? Di sini ngotak malu. Masa orang Teluk datang ke sini ngomongnya di sini? Kita kadang-kadang sombong, naudzubillah min dzalik. Baru bisa mimpin silsilah, baru bisa mimpin yasin, baru bisa mimpin berdoa. Kalau nggak dipanggil ustadz, nggak bakal datang. Sombong kita ini Pak kadang-kadang, Masya Allah. Sombong dengan jabatan yang ada di pundak kita, sombong dengan ilmu kita, sombong dengan kekayaan kita. Kita nggak sadar, hadirin, bakal mati, bakal masuk ke liang lahat. Mana rumah yang kita banggakan, mana pakaian yang mahal kita pakai, mana harta yang kita kumpulkan siang malam. Ketika masuk ke liang lahat, mana Allah sing digawa, Pak? Kalau dia laki-laki 7 meter kain putih 2 gulung kapas. Kalau dia perempuan yang mati 13 meter atau 11 meter dengan 2 gulung kapas. Itu yang nyata di bawah, Pak. Makanya nggak usah sombong-sombong jadi manusia ini, Pak. Ini kadang-kadang la ilaha illallah jadi ketua masjid. Ini kalau nggak gua nih nggak bakal beres ini. Maaf ini, Pak ya, maaf. Maaf ini, Mak. Ini kalau nggak gua ini nggak bakal beres ini. Ini kalau nggak gua ini, kalau nggak gua, semuanya kalau nggak gua. Ini acara maulid kalau bukan ketua DKM yang ngadain gak bakal jadi. Jadi siapa? Dalam menurut nyumbang orang jadi. Ya benar Pak ya? Iya. Apa gunanya tuh kas masjid? Buat apa Pak kas masjidnya? Oh sing jawab kan? Hadirin rahimakumullah. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Disinilah kita pentingnya punya ilmu. Disinilah kita pentingnya ikhtiar dan ikhtiar agar menjadi manusia-manusia yang barokah, manusia-manusia yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Paham ya? Nah disinilah momen maulid Pak. Maka akhlak yuk tanamkan tuh. Akhlak nih, akhlak Pak, akhlak. Ini kadang-kadang di masyarakat kita akhlak sudah hilang Pak. Akhlak sudah nggak ada Bu. Anak tidak lagi bakti kepada orang tuanya Pak. Orang tua tidak lagi menghargai pendapat si anak. Kemudian seorang istri tidak lagi bakti kepada suami. Suami tidak lagi menghargai pendapat si istri. Apa yang terjadi? Bubar rumah tangga di perjalanan. Acak-acakan rumah tangga hanya karena tidak saling menghargai. Mana buktinya? Tuh si Lesti sama si Bilar. Ya perlu. Jangan ceramah Bay. Itu si Lesti sama si Bilar Pak. Kurang apa coba? Tapi hancur di perjalanan. Acak-acakan yang dibangun dari nol untuk menjadi orang-orang yang hebat, tapi Allah berikan ujian, Allah tunjukkan kebesarannya, hancur di perjalanan. Kenapa? Disinilah ternyata kurangnya kita saling pengertian. Disinilah kurangnya kita saling menghargai, Pak. Disinilah kurangnya kita komunikasi dengan baik. Tapi kalau komunikasi ini baik, ketua masjid dengan pengurus masjid yang lainnya komunikasinya baik, silaturahimnya baik, insya Allah aman, damai, tentram. Lurah dengan masyarakatnya, mau terjun ke masyarakatnya, lihat masyarakatnya kemauannya apa, insya Allah anteng.
Jangan dibohongin melulu, BLT dipotong-potong, kan ruwet ini Pak. Pak Kaling jangan dilaporin ya. Nggak apa-apa sih Pak, sebenarnya mah nggak apa-apa. Ini lagi pakai speaker atas Pak ya. Nggak apa. Saya bahkan ceramah di Teluk Pak sampai dikatakan Ustadz radikal. Kok bisa gitu mereka mengatakan? Karena nggak melihat secara utuh ceramah saya. Nanti kalau Bapak pengen ceramah saya banyak, silakan dibuka di channel YouTube-nya Suma TV Indonesia. Ini streaming Bu. Ibu-ibu nanti besok lihat, buka di YouTube-nya Suma TV Indonesia, keluar muka-muka ibu. Tapi yang masih kencang-kencang doang, yang wis keriput mora, ngeruksakin ke layar ya Bah. Iya. Tuh hadirin rahimakumullah. Akhlak Pak kita tanamkan penting ini, Masya Allah. Apalagi Bapak dan Saudara, seorang pemimpin tidak lagi menghargai bawahannya, bawahan tidak lagi taat kepada pemimpin. Apa yang terjadi? Korupsi merajalela. Betul? Korupsi merajalela tuh Pak. Kita disuruh jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dewek mah orang mikir 17M didelelek dewek bae. Kanakku bah ning kanakku. Kita disuruh jaga 3M, maneh nama 17M cicing bae. Be aku manehna. Urang mah kelenger Pak. Ujung-ujungnya apa coba? Gas owo. Terakhir minyak kemarin Pak, ngantri minyak gara-gara minyak tuh. Ibu-ibu kelenger. Ujung-ujungnya apa kata orang-orang di sana? Sudahlah, yang penting makan itu semuanya digodok, tempe digodok, tahu digodok. Kayak wong penjajah aja dari kita. Alhamdulillah sudah berlalu itu semua. Patut kita syukuri Bapak dan Saudara. Ya. Nih hadirin, perlu akhlak kita jaga. Apalagi akhlak yang harus kita jaga, hadirin rahimakumullah. Bukan saja kepada sesama manusia, akhlak yang paling utama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu. Apa akhlak kita kepada Allah? Nih Pak, ini penting. Kita ini kadang-kadang Masya Allah ngaku-ngakunya doang Islam, ngaku-ngakunya doang umat Nabi. Ibu-ibu kalau pengajian tiap minggu pengajian, tapi rajin juga melotot sama suami. Ya Bu ya. Bener ya? Maka mudah-mudahan melotot-melotot dicolok ke malaikat tuh man. Ngaji mah nggak salah-salah, tiap minggu ngaji. Tiap hari ganti seragam itu Pak. Hari Jumat pengajian, beda pakaiannya, kerudung putih, baju putih, celana putih, sendal putih, gigi putih, persis bebonggong jalan. Serba putih. Begitu hari Rabu pengajian lagi, ganti lagi seragamnya Pak. Kerudungnya merah, bajunya merah, celana merah, kemudian sepatu merah, gigi juga ikut-ikutan merah. Persis Pak manuk jog-jog. Burung anak manuk jog-jog. Burung cipau. Model begitu. Datang lagi pengajian hari Sabtunya Pak, ganti lagi seragamnya. Kerudung hijau, baju hijau, celana hijau, sepatu hijau, wabeh hijau. Persis berumput di padang pasir Pak. Barang ema ora weruh ema kreditan kabeh. Kerudung kredit, laki mah kelenger ngebayar kreditku. Ini mah pengajian ibu-ibu mah pamer seragam. Bu ya, bener ya? Itu perhatiin Pak ibu-ibu, kalau ngaji di Al-Furqan, bukan ngaji, bukan keliling nawar-nawar sendal. Itu pengajian ibu-ibu mah selfie orang pernah berhenti. Gini jubur infotainment mending di ibu-ibu mah penggonan ku ngaji nih. Makanya gajah heran Pak, di neraka yang paling banyak adalah ibu. Tuh Bu, hati-hati, di neraka yang paling banyak ibu.
Kau Ustadz bisa ibu-ibu, ibu-ibu mau ru dewek Pak. Kita mau ngomong sekali, deweknya 10. Ibu-ibu kok. Bener ibu-ibu mah. Ke pasar dia berdua Pak dengan temannya, berangkat dari rumah, jalan di rumah, ngoceh kanan kiri itu Pak, yang diomongin lakinya. Kata si Romlah, anak maning tuh Pak? Hah? Nggak datang. Pantesan. Ganti bela. Ya wis kata si Siti. Anak maning. Ya wis ganti maning. Kata si Mumun. Anak maning anak. Ndek Mun. Oh, sing nggo masker ya? Sing nggo masker. Ikut sing mengenggo masker ora pede iku, Pak. Giliran arep nginum diprosoti. Kan kita mah dibodohin tuh, Pak. Iya dibodohin pakai masker, kondangan pakai masker, begitu ngantri makanan, arep mangan mah diprosoti, iting bating atuh dienggo bebas karena pengen weruh hemah. Mangan apa ora coba ge. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini orang dua ini, Pak. Ibu-ibu, si Mumun sama si Siti. Jere si Mumun teh, laki kita mau balik mungi, klimen ge, ora balik-balik, lamun balik mah taksiram karo wedang panas. Jawab si Siti, iya pada bae laki kita ge kurang ngajar, ujung-ujungnya paduaan itu ngejelekin suaminya. Benar Bu ya? Makanya ibu, enggak beneran. Makanya ibu-ibu Pak di mana-mana la ilaha illallah, tapi jangan salah Pak. Kalau nggak ada ibu kita nggak bakal sampai ada saat ini. Bener nggak? Kalau nggak ada ibu kita nggak bakal seperti ini Pak. Kita ini keluarnya dari lubang ibu. Bener nggak? Ada yang nggak yang keluar dari lubang gajah? Coba ngacung. Iya kan, semuanya keluar dari lubang ibu. Kita hidup siang malam Pak, nyari duit banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nyari duit untuk sebuah lubang. Lubang siapa? Ibu-ibu. Ya. Setelah kita dari lubang untuk lubang, maka akan kembali ke lubang juga liang lahat Pak. Maka di sini sebenarnya manusia nggak ada apa-apanya Pak. Nggak ada kita ini. Apa sih yang kita sombongin Pak? Nggak ada. Maka kalau akhlaknya ada dan saudara, insya Allah hidup ini manfaat. Apa kata baginda Nabi? Al ilmu nurun khuluqa. Cahayanya ilmu itu adalah akhlak Pak. Meskipun Anda sarjana, meskipun Anda dokter Anda, seorang ulama, kiai, haji, tapi kalau akhlaknya tidak ada, jangan harap itu manfaat ilmunya Pak. Artinya akhlak kalau dikedepankan, yakin hadirin rahimakumullah, meskipun dia nggak ada ilmunya, tapi akhlaknya luar biasa, ini akan menjadi mulia di hadapan Allah. Maka tanamkan akhlak, terutama nih salat Pak, ibadah kepada Allah luar biasa. Karena dengan salat itu luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan tentang salat. Ibadah salat. Hidup ini kalau mau anteng Pak, jangan pernah tinggalin salat. Hidup ini kalau mau berkah, jangan pernah tinggalin salat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jahran. Man taraka salata khamsinan. Siapa baik wong eko sing ninggalakan salat 5 waktu dengan sengaja, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang tepat, faqad kafara jahran. Saat itu juga dia kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, lamun diomong mengkenan mereka orang ngerti Pak. Pada meneng bae. Padahal mah gedek orang ngerti. Bayangin coba Pak. Ini dalilnya jelas Pak, dalilnya jelas hadis kursi. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, nggak ada uzur, nggak ada alasan yang tepat, faqad kafara jiharan, saat itu juga dia kufur di hadapan Allah. Sia-sia ibadah kita ini Pak.
Maka jangan pernah tinggalin sholat Pak ya. Apapun bentuknya, lagi di mana, siapa kita, sholat tetap, asalkan dengan kita suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ini kadang-kadang sholat kita lalawora orang Bapak. Sholat dianggapnya itu sepele, sholat itu dianggapnya nggak ada nilainya. Padahal mohon maaf Pak, dia puasanya rajin, ibadah sosialnya rajin, sedekahnya juga rajin, tiap tahun dia berangkat umroh haji, tapi sholatnya belum bagus. Ini khawatir Pak. Apa kata baginda Nabi? Awwalu ma yuhasabu baina yaumal qiyamati sholat. Pertama yang akan dihisab, pertama yang akan ditanyakan oleh Allah adalah urusan sholat. Fa'in saluha saluha sa'ira amalihi. Apabila sholatnya itu baik, sholatnya bagus, yakin amalan yang lain pun akan baik. Artinya orang yang sholat, dia terjemahkan sholat itu kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Ini kalau orang yang sholatnya benar Pak. Tapi lamun sholatnya cuma setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha, itu juga pas kebetulan beli sarung baru merek Kening Buri Gajah Dodok. Masya Allah, begitu datang malam takbir Pak, takbir kayak iane bae. Orang-orang sholat subuh dia masih ngorok. Begitu pagi sudah siap nenteng sajadah. Datang dia ke masjid paling awal takbiran, sholat subuh ora PA doangan. Iya kita banyak ini Pak yang begini. Sholat sunnah Idul Fitri berlomba-lomba dari ujung, biar nggak kebagian tempat, datang paling awal. Sholat subuh ma ora mikir GPA. Jawara bakal diterima aku sholatnya lah menusing wajib yang orang dijalani mah. Wajib depet, wis wajib dilaksanakan, emang ke sunnah. Iki mah sholat sunnah mah duluan. Datang sebelum puasa itu kan sering ziarah kita bah ya. Tabur bunga, nyapu. Ma, wis arep balik ya jere. Goblok gua mau ngaruh kuburan nih. Pan PA sing mengadan ki Pak. Di warah wong edan mora gelem kok. Ngomong ngaruh kuburan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahanlah di Kota Baru mah enggak ada. Enggak ada bedanya. Hadirin rahimakumullah, akhlak. Makanya dengan akhlak ini masyaallah luar biasa. Yuk salat Pak. Sebab orang sholat ini enak Pak. Orang sholat ini jiwanya akan tenang. Orang sholat ini jiwanya akan betul-betul diarahkan oleh Allah. Sesuai dengan sering ayat yang kita baca ketika kita takbir. Di dalam takbir setelah baca iftitah, baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sebenarnya Pak. Maka wajar Pak kalau kita hidup itu rungsing baik. Punya duit nggak punya duit ruwet beruwet. Punya duit ruwet, nggak punya duit tambah ruwet. Padahal masya Allah kalau orang yang betul-betul dia tafakur Pak, sudah tahu ketentuannya, kodrat dan iradatnya Allah. Kalau hari ini kita dapat sekian, besok mungkin lebih daripada itu. Kita harus yakin dulu. Tapi karena kita kepada Allah itu jauh, kepada Nabi kita Muhammad juga jauh, hanya cuma sekedar peringatan doang. Sementara ajarannya tidak pernah kita laksanakan, ajarannya justru kita kebelakangkan. Maka yang ada adalah kita selalu dirundung dengan masalah dan masalah Pak. Maka penting nih sholat Pak. Sholat jalanin ya, bersolawat kepada Nabi setiap saat kalau bisa Pak. Bahkan orang-orang yang rajin bersolawat Pak, insya Allah dibukakan pintu 70 rizki pintu Pak dari segala arah oleh Allah. Kita ini cuma ngaku-ngaku doang sih masalahnya Pak. Umat Nabi Muhammad sing ndi. Ini kan pertanyaannya.
Tapi mudah-mudahanlah insyaallah kita hakul yakin saja Pak, dengan kita memperingati Maulid ini insyaallah inilah bagian cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita melaksanakan perintahnya Allah yaitu salat Pak. Karena dengan salat insyaallah aman hidup ini Pak. Aman salat ini Pak kalau sudah kita salat Pak. Cuman jangan ribut gara-gara salat Pak. Jangan ribut gara-gara salat. Salat itu macam-macam Pak. Salat itu Pak macam-macam prakteknya. Dari madhab imam ini beda, madhab imam yang ini beda, cara praktek salat itu beda. Jangan semua waduh kalau begitu mas saya mah anti madhab, ini yang salah. Ini yang salah saudara-saudara. Maka kalau kita sering dibuka di medsos, di Facebook, di YouTube, ada yang mengatakan bahwa maulid bid'ah, marhaba bid'ah, salaman dengan ulama bid'ah. Semua dikatakan bid'ah oleh mereka, sementara mereka tidak mengetahui bid'ah itu apa. Tolong Bapak dan Saudara itu dikesampingkan, jangan didengarkan dengan baik-baik. Kalau masuk ke dalam hati, laksanakan, amalkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, jauhin. Ini maulid ini Pak, lamun berbicara kita hukum tetap bid'ah, bener. Karena Nabi nggak merintah. Nabi nggak merintah. Siapa orang pertama yang memperingati maulid saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad? Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang ulama besar, seorang ulama kaya, karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Begitu datangnya waktu lahir Nabi Muhammad, Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan masyarakat Mekah pada saat itu, menghabiskan biaya berapa coba Bapak Ibu dan Saudara? 100.000 dinar. Bayangin kalau dirupiahkan itu 100.000, ratusan juta. Menghabiskan puluhan bahkan ratusan ekor unta hanya untuk memberikan maulid. Saking cintanya Pak kepada maulid. Ini masyarakat yang ada di Kota Baru, alhamdulillah, alhamdulillah, meskipun anak pisang cuman siji loro, insyaallah anak hitungane, insyaallah Pak. Meskipun kue di kotak itu paling banter Pak cuman 3 biji. Kue di kotak itu. Lapis, Lambang Sari, apa maninggo? Apa Pak? Armarem. Aqua siji. Iya kan? Pengajian mulai jam 9 beres jam 12, ngerebek perut ge Pak. Iya bener, ngopi orang, ngerokok orang. Liar saya mah bah bener baik ya. Iya. Wes kelenger apa maning mangane pisang muli maning wis balik memencret kita ke. Hadirin rahimakumullah, maka jaga akhlak salat dan salat. Jangan ribut dengan urusan salat, sing penting mah mau Pak. Jangan ribut ngurusin orang yang salat, sebab masalah ini Pak sudah jelas dalam Al-Qur'an. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah pelit wong kita mah. Iya. Padahal disunahkan apabila kalian mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka disunahkan menjawab Allah. Ngerti apa orang, yang penting jawab baik. Iya. Hah? Apa nih Bu? Ngejawab baik sih mah. Tapi besok Pak, hari Minggu depan ada organ tunggal. Lihat. Ada organ tunggal. Kata penyanyi, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita nyanyi bersama. Nini-nini yang sudah bau tanah ngikut nyanyi. Naik ke atas panggung, apa lagunya? Siko bagi duo. Hancur Pak. Lagu Siko bagi duo Pak. Selesai lagu Siko bagi duo, jakat tingkir makan keluwok. Aneh-aneh saya kira lagu nih Pak. Aneh-aneh. Hadirin rahimakumullah, dengan salat insyaallah aman Pak. Dengan salat insyaallah damai. Dengan salat insyaallah anteng. Jangan ngeributin orang yang salat, sebab jelas ayatnya juga. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Yang salat saja masih disiksa, yang salat saja masih neraka, apalagi lu yang enggak salat. Nah, lunya kemana nih? Lu. Apalagi yang enggak salat. Yang salat saja disiksa,
Yang sholat saja masih neraka, apalagi nggak sholat. Ini di masyarakat kita Bapak dan Saudara, kalau ada saudara kita masuk ke masjid, langsung keluar kata-kata mutiaranya, alhamdulillah hujan, lu sih ke masjid. Besok yakin itu nggak bakal Pak. Lu sih ke masjid, pantesan hujan. Besok nggak bakal ke masjid lagi tuh Pak. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, si fulan sudah mau ke masjid. Mudah-mudahan ini hidayah dan seterusnya. Mengkonon ku iki mau ora ana dulu masih ke masjid, tumben lu ke masjid. Ke masjid ke tumben. Aneh. Mestinya kita bersyukur dan saudara. Ini penting di masyarakat kita. Nggak usah ngeributin orang yang sholat, karena sholat memang betul Pak, nggak ada yang benar semua juga. Kalau saya mau tanya ini Pak, kita semua tadi alhamdulillah saya ikut berjamaah sholat isya, alhamdulillah. Cuman saya pesan sama si Ahmad, Mat tolong jangan dipublikasikan, udah biarin aja. Nanti kalau Mas Aldi ributin, nanti ribut lagi Pak. Begitu ikut sholat berjamaah, Masya Allah luar biasa. Persis di belakang saya, nggak didengar kedengeran, nggak dilihat kelihatan, ujung mata kita bocah pada ngobrol KB. Siapa yang tanggung jawab? Imamku, barang abah ya, imamku. Coba bayangin ada sholat. Jadi urusan sholat mah nggak usah diributin, nggak ada yang benar urusan sholat mah. Kalau kita mau ditanya, Masya Allah, nggak ada yang benar. Saya ditanya anak jamaah, Ustaz, bagaimana cara khusyuk dalam sholat itu? Khusyuk adalah menurut ilmu fikih sadar ketika kita melaksanakan sholat Pak. Khusyuk itu bukan karena mati lampu dalam keadaan kita sholat, kemudian kita nggak ingat apa-apa. Sholat kalau nggak ingat apa-apa, wong edan ngarannya Pak. Khusyuk dalam sholat menurut ilmu fikih sadar ketika kita dalam sholat. Ini menurut usul fikih Pak. Jadi khusyuk itu dikategorikan bukan karena dia sholat di tempat yang sepi, bukan karena dia dalam keadaan gelap gulita, bukan karena tidak ada orang lain, bukan. Khusyuk dalam ilmu fikih adalah sadar ketika kita sholat, menyadari artinya dalam diri kita sholat. Jadi nggak usah ribut urusan sholat, Pak. Mohon maaf. Ini kadang-kadang di masyarakat kita, mohon maaf, apalagi di Bandar Lampung Pak, mohon maaf. Ini aliran-aliran yang aneh-aneh sekarang sudah nyelundup ke masyarakat kita. Aliran-aliran yang aneh-aneh sudah nyelundup. Ada yang mengharamkan maulid, ada yang mengharapkan marhaba, ada yang membidahkan ini. Mudah mereka mengatakan ini kafir, mudah mereka mengatakan ini adalah bid'ah, padahal tidak paham. Jadi kalau kita berbicara bid'ah Pak, Masya Allah, hati-hati. Ini kita ini bid'ah semua, kita ini bid'ah semua kita ini. Kalau kita berbicara bid'ah Pak, benar. Nabi Pak nggak pernah sholat pakai baju batik. Sok cari dalilnya. Kalau bapak-bapak ada yang sholat pakai baju batik, berarti bid'ah. Kalau itu ditarik dasar ke sana Pak. Ini maulid Pak, nggak ada kotak-kotak begini, bid'ah ini. Apa maning sih isinya cuma telu mah? Bukan bid'ah lagi, sengsara itu mah Pak. Jadi berbicara bid'ah hati-hati Pak. Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan, ini di masyarakat kita nggak usah berbicara Indonesia, nggak usah berbicara dunia. Bandar Lampung saja udah aneh-aneh sekarang. Kemarin bulan-bulan kemarin kan sudah jelas semua beritanya ya. Sudah jelas semua beritanya ya, di Teluk Betung. Ini kalau saya buka khawatir Pak, privasi namanya. Sudah kejelas semuanya. Ngakunya Islam, ingin mereformasi Islam, tapi mereka tidak mengakui Pancasila. Langsung Kapolda turun, jebret, bawa giring, selesai. Paham ya? Nah, itu hati-hati Pak di masyarakat kita model-model begitu tuh. Sudah zamannya zaman edan sekarang, zamannya zaman aneh. Zamannya sudah macam-macam saiki mah. Sing penting mah yuk melalui momen peringatan Maulid ini ambil akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi manusia-manusia yang unggul. Di mana unggulnya? Bukan hanya saja sekarang tapi nanti di yaumil kiamah, Pak.
Maka sholat penting, Pak. Pelajari sholat di sini. Mungkin ada pengajian, Pak. Ada pengajian ya? Ada. Gali itu ilmu pengajian, Pak. Digali. Ilmu sholat dipertanyakan. Nggak usah tinggi-tinggi ngaji mah. Nggak usah pengen mau ketinggi-tinggian, jangan. Dasarnya saja dulu lah. Kalau dasarnya sudah ketemu, insya Allah anteng ibadah, Pak. Ini mau ditanya, mau kemana pengajian? Gua torekat ngajinya. Hebat jadi kita torekat, Pak. Wis ngerti orang torekat, ditakon bab ngisang me orang ngerti, Pak. Ngajinya wis torekat, naudzubillah min dzalik. Bukan berarti nggak boleh, silahkan, tapi harus proses dulu, harus step by step, harus dari bawah dulu, baru naik ke atas. Jangan langsung naik ke atas, khawatir kalau di atas itu anginnya lebih besar, langsung jatuh ambruk, nggak ada yang nolongin. Ini yang bahaya. Tapi kalau sholat yang ditanamkan dengan baik, insya Allah, maka saya sarankan di sini, Abah. Saya juga tadi alhamdulillah sudah ngobrol sama Abah Haji. Saya ibi, ulah heran jangan mun di dieu mah. Bener, insya Allah, Bah. Kunaon ge ulah heranna ngayakeun maulid jelemana ara reueuh cenah ge, rarehe. Padahal kampungna mah gede, Bah. Ya. Kampungna mah gede. Tapi jamaah eueuh. Cuman loro laki karo wadon doang. Iya, laki karo wadon doang. Iya cuma dua macam, Pak. Hadirin rahimakumullah, salat penting, harus jangan sampai kita tinggalkan dengan urusan salat. Sebab salat ini adalah membawa kebahagiaan kepada kita, membawa kemaslahatan dalam kehidupan kita. Kalau Anda seorang pedagang, dagangannya ingin laris, salat, Bu, salat. Karena dalam salat itu, Pak, ada doa. Ketika kita duduk tawarruk, Rabbighfirli warhamni minta rezeki. Ustaz, itu mah bukan doa ngaji PA. Itu mah bukan doa jadi siapa? Justru salat itu, Pak, dari awal sampai salam, dari takbir sampai salam, semuanya doa, semuanya Al-Quran. Cuman karena kita nggak paham dengan ilmu salat, maka yang ada, Ustaz, saya ini alhamdulillah salat mah nggak pernah tinggal, tapi kenapa ya utang numpuk aja selalu? Kenapa ya Ustaz, salat mah saya ini rajin, tapi kok hati ini nggak pernah tenang? Di mana letak kesalahannya? Ustaz, alhamdulillah saya ini salat mah tahajud tiap malam, duha dijalankan, sunnah yang lainnya juga dijalankan, tapi kenapa hidup saya ini nggak pernah ada ketenangan dalam batin? Ada apa dengan ini semua? Maka penting ibadah itu pada dengan ilmu. Penting segala sesuatu adalah dengan ilmunya. Kalau semuanya dengan ilmunya, insya Allah berkah manfaat. Tapi kalau cuma ikut-ikutan, tidak ada ilmunya, ini yang bakal hati-hati, Pak. Salat cuma ngikut-ngikut imam doang. Imam ruku ya ruku, imam sujud ya sujud, jepret mati lampu, gelap di masjid. Nonggoni imam kok ora ruku-ruku ya. Barangnya mati lampu kan, Pak. Ora kerunguan, ora kedelengan. Begitu hidup lampu jebret, imamnya ngis Allah, Pak. Ngabur. Karena nggak dengan ilmunya. Tapi kalau dengan ilmunya, insya Allah, Pak. Makanya hati-hati, Pak, salat itu masya Allah. Jangan pernah kita merasa sholat kita ini sudah baik. Jangan pernah mengakui bahwa dengan sholat kita ini sudah sempurna. Hati-hati, Pak. Saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz, apakah sholat Ustaz ini sudah bagus? Belum. Jauh masih dikatakan bagus. Kalau ngejalanin betul, menjalankan benar, Pak. Tapi soal benar atau tidaknya, benar kalau menurut syariat fikihnya, syaratna aya, rukunna cukup, insya Allah benar, Pak. Tapi masalah diterima atau tidak urusan Allah. Yang penting orang mengajalankan mehelanan, jalankan ibadah salat, Pak. Yang penting itu, hadirin rahimakumullah. Jam pira kibah? Ya. Wis ya. Wis jam 10, Bah. Jam 1 geku malamun siap. Lamun siap gitu. Lah kita orang siap. Jadi gini, Bah. Ngaji kalau terlalu lama-lama itu nggak bakal keharti, Pak. Nggak bakal bisa dimengerti kalau kepanjangan. Kelamaan, Pak.
Sebab ngaji kalau kelamaan ya Allah ya Rasulullah, duduk sudah uyak-uyakan, nggak tenang. Kaki sudah ngelonjor mengkenen ke. Ana sing mengkenen maning ke. Hari biasa nama di tempat ningin dindig anak kopi, anak susu gitu Pak. Anteng pengajian juga. Biasanya ini mah Allah ya wis uyak-uyakan beko. Ya. Ora bohong bah ora, iki mah cuma nelagaan doang. Nelagaan iki mah, mudah-mudahan be insyaallah. Hadirin rahimakumullah, salat. Sebab dengan salat itu luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW luar biasa, Pak. Mengajarkan kepada umat-umatnya saja, bukan hanya sekedar ibadah-ibadah yang lain. Semua adalah ibadah-ibadah yang lainnya tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata baginda Nabi? Man azama li maulidin Nabi. Barang siapa yang memperingati Nabi, kelahiran Nabi, ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka akan diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah, Pak. Dengan memperingati maulid saja, Pak, malam ini kita akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah bosan, Pak. Jangan pernah khawatir. Masyarakat Kota Baru yang sudah memberikan sedekahnya, sumbangsihnya, yakin barang siapa yang bersedekah di bulan Maulid, Pak, 1 gelas aqua, Allah akan balasnya 70. Bulan Maulid itu, Pak. Makanya kalau di tempat-tempat lain, Pak, Masya Allah, ada kembang telur hiasannya, ada perahu dihias dengan berbagai macam cara. Ada, Pak, kemarin malam saya di Tanjung Putus, nggak nanggung-nanggung, bagan manjing ning jero masjid. Bagan, Pak, manjing ning jero masjid. Penuh karo duit kabeh. Cuman masalahnya duitnya nggak dikasihin sama kiainya. Itu bahayanya. Terus kemarin juga tadi pagi di Pasar Rama luar biasa. Boleh, tahun depan boleh, Bah, insya Allah. Ya, jangan khawatir. Mengagungkan, memuliakan itu baik kok. Mengingatkan sejarah Nabi kita Muhammad SAW, perjuangan beliau agar tumbuh dalam sanubari kita sebagai umatnya, mengikuti, menteladani apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Bukan berarti tidak mau panjang lebar. 1 jam sudah kurang lebih saya berdiri, karena juga saya juga harus istirahat, Bah. Full dari kemarin malam, pagi tadi, siang tadi sampai malam ini, suara hampir habis ini, Pak. Alhamdulillah. Berhubung ditolong sama La Segar aja nih. Alhamdulillah. Biasanya mah dua kaleng biasanya mah, Bah. Iya. Alhamdulillah, doanya saja, insya Allah mudah-mudahan saya masih bisa, Bah, kuat. Karena sampai tanggal dari 14 sampai tanggal 15, 16 sampai 17, alhamdulillah sampai terakhir bulan Maulid masih cair ya pokoknya, Bah. Lumayan. Jadi ini mah kesimpulan saja, bukan berarti saya tidak mau panjang lebar. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, Bah, berkenaan dengan Maulid. Tapi itu tadilah, kalau semakin kita juga banyak berbicara, fa innaka kal mubadziru laknatullah alaih. Setiap barang-barang yang mubadzir itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengajian juga begitu, Pak. Kalau terlalu lama-lama ngoceh ngaler ngidul, sementara ibu dan bapak juga sudah enggak betah, duduknya sudah enggak betah, maka yang ada adalah mubadzir, enggak dimanfaatin. Pulang dari sini ditanya sama suami sama istrinya, "Bah, dari mana?" Itu dari masjid. Habis ngapain? Habis Maulid. Terus apa hasilnya? Nggak tahu, Ustadz ngoceh doang. Paling gitu jawabnya. Tuh kan? Pasti gitu jawabannya. Ustadz tuh ngoceh doang. Nama siapa? Hah? Waduh, bahaya ini, bahaya ini. Ini mancing-mancing nih. Tolong tim kru jangan sampai orang rumah tahu ya. Nanti Ibu kalau mau kenalan nanti ya. Beres acara ini silakan Ibu datang ke majelis saya jam 12 besok. Ya.
Udah disampaikan sama pembawa acara juga, masih tengaruh ngubah ya, masa nggak denger dia. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulan sajalah. Kesimpulan yang pertama, abah semuanya ibu, yang pertama, mudah-mudahan berharap berdoa kita kepada Allah dengan memperingati Maulid di Masjid Al-Ihsan. Insya Allah duduknya kita Pak di sini, diamnya kita di sini dari Isya tadi, ini akan menjadi bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai mahabbahnya kita, cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak membaca salawat dan sebagainya, insya Allah ini bagian daripada cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kesimpulannya insya Allah berdoa kita tidak pernah berhenti Pak. Jangan pernah meninggalkan perintah Allah yaitu salat. Apapun keadaannya, dimanapun kita Pak. Sebab sholat Bapak tidak bisa kita tinggalkan, meskipun dalam keadaan koma sekalipun. Kalau masih bisa ingat, kalau bisa masih bergerak, tetap harus dilaksanakan. Terkecuali dia sudah tidak lagi ada nyawanya, wajib disolatkan. Artinya sholat tidak bisa kita tinggalkan Pak, dalam keadaan apapun, siapapun. Karena sholat inilah nantinya akan bisa mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita Pak. Yang ketiga, kesimpulannya adalah mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini menjadikan asbab kita Pak, menjadikan kita sebagai orang-orang yang betul-betul tafakur, berpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah masing-masing. Dengan cara bagaimana? Datangi majelis-majelis taklim, silaturahim dengan para ulama, para kiai, para ustaz, sering bertanya kepada guru, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir dan sebagainya. Terutama adalah salawat, karena salawat ini luar biasa Pak. Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, itu sajalah yang mudah. Salawat-salawat yang lain nantilah. Padahal mah dalam salat Pak, berapa kali kita baca salawat? Dalam salat berapa kali Bu baca salawat? Hei. Berapa kali coba? Hitung, yuk. Kalau yang salatnya benar insya Allah tahu Pak. Berapa kali kita membaca salawat dalam salat? Sehari semalam. Yuk. Ayo sing jawab. Nih, maghrib 2. Datang waktu isya 2, jadi datang waktu subuh 1, jadi 5. Datang waktu zuhur 2, jadi 7. Datang waktu asar 2, jadi berapa kali kita membaca sholawat sehari semalam? 9 dalam salat, ditambah dengan salawat yang lainnya, salawat Ibrahim, belum lagi qobliyah, belum lagi ba'diyah, belum lagi sunnah-sunnah yang lain. Ini Pak, kalau salatnya benar, tadi sudah saya sampaikan, disitulah ketenangan jiwa kita. Paham ya? Ini masalahnya Pak. Karena kita nggak paham dengan salat, Ustaz, salat mah itu mah bukan doa. Itu mah semuanya tuntunan salat. Ai bener tuntunannya mah cuman jerone semua nak kabeh doa Pak. Al-Qur'an semuanya. Maka perbanyak baca salawat. Orang yang rajin salat, insya Allah secara tidak langsung otomatis dia adalah sudah membaca salawat. Bahkan dalam fikih mah kalau tidak membaca salawat tidak sah salatnya, karena termasuk rukun salat. Tuh hati-hati urusan sholat Pak, nanti digali lah insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada pengajian di sini dibuka itu. Kalau mau lebih jelas lagi, ngundang lagi aja bah nanti tahun depan, insya Allah. Iku gelamun sesuai, orang sesuai mau orang kita mah. Iya, kok si Mamat tuh jadi bantalan kok. Ya, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan insya Allah dengan dua kesimpulan tadi kita semua dijadikan orang-orang yang betul-betul tafakur, berpikir kepada Allah, berpikir tentang kehidupan kita, berpikir tentang ibadah kita, berpikir tentang keadaan kita. Ingat Bapak dan Saudara, hidup tidak ada yang selamanya hidup. Boleh jadi pulang dari sini salah satu di antara kita wafat.
Boleh jadi bapak dan saudara pulang dari sini, malam ini mah kita masih enak-enak, masih makan kue, makan pisang, pulang dari sini, besok ada pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia bapaknya Udin. Tuh, paeh pak. Hah? Kedengar sama yang lain, kok mati, padahal kemarin masih pengajian, mau ngomong apa kita pak? Nggak ada urusan mati mah. Semuanya bakal mati, nggak ada yang yang abadi, semuanya bakal mati. Ini kalau kita ngedengar pak malam ini pak, kata omongan Allah, Israel turun ke kampung Kota Baru, masuk ke Masjid Al-Ihsan, cabut di sana nyawanya yang gendut-gendut, nggak ada urusan kita. Yang gendut mati, ada yang gendut, hati-hati bukan nyumpahin pak, bener pak. Nggak ada urusan itu pak kalau kita bisa ngedengar omongan Allah itu kabar Israel. Cuman kita nggak tahu, nggak dengar bu. Makanya sholat. Tapi kalau dengan sholat insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Terakhir saya mohon izin, mohon doa, terutama kepada para orang tua, abah haji semuanya nih. Karena malam ini saya di sini, besok saya Selasa ngisi pengajian ibu-ibu. Malam Rabu saya istirahat di rumah sebentar. Hari Kamis itu saya pak insya Allah mohon doanya mudah-mudahan dalam perjalanan keadaan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Saya take off ke Beranti, kemudian saya landing langsung 4 hari di sana pak. Saya diundang di salah satu kota Sarawak Malaysia. Alhamdulillah mohon doanya di Sarawak Malaysia. Di sana dalam rangka sunatan Ipin Upin bu. Itu aja. Itu acaranya pak. Cuman masalahnya, yang jadi masalah itu bengkongnya nggak ketahuan pak, menterinya. Jadi ini sajalah hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ikan sepat, ikan gabus, ikan gegesek, ikan mujair, lebih cepat lebih bagus karena semuanya akan bergeser. Ada kue lambang sari pak, ada kue apalagi tuh di dalam kotak lapis, juga ada kue aram-aram. Itulah nama kue-kuehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.